Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah kelas 4B? Mudah-mudahan kalian semua, ayah bunda, bapak ibu guru, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini ketemu lagi dengan pelajaran agama. Kita akan melanjutkan tentang kisah teladan Nabi dan Rasul ya. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam ya. Hari ini kita akan melanjutkan kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum melanjutkan cerita kisah teladan Nabi dan Rasul, mari kita sama-sama membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, mungkin kalian sudah sering mendengar kisah teladan Nabi Musa alaihissalam ya, baik itu di televisi ataupun kamu membacanya di perpustakaan sekolah atau di rumah mempunyai buku kisah teladan para nabi dan rasul ya. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali kisah teladan Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk keimanan kita kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ibu menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam, tentu saja kalian harus mengenal siapa itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Raja yang terkenal sangat kejam ya. Nah, di masa itu Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Nah, apa itu mimpinya? Mimpi dari Raja Firaun itu yang menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Oleh karena itu Raja Firaun merasa ketakutan karena dari mimpi itu dan ahli nujum juga memberikan keterangan bahwa mimpi yang dimiliki Raja Firaun itu akan membahayakan dirinya dan kerajaannya ya. Nah, Raja Firaun terkenal sombong sampai-sampai mengakui dirinya sebagai Tuhan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil agar tidak dibunuh oleh oleh Raja Firaun ya. Nah, Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia. Siapa itu Asia? Asia adalah istri Firaun. Melihat anak itu, Firaun sangat marah kepada istrinya. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, sehingga hati Firaun luluh dan akhirnya Musa kecil itu dirawat oleh istrinya Asia ya, jadi tidak dibunuh. Nah, suatu ketika Musa kecil itu menangis karena kehausan. Nah, Asia memerintahkan kepada para pengawal untuk mencari seorang ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun tetap saja setiap kali ada wanita yang hendak memberikan susu kepada bayi Musa, tetap tidak mau, tetap menangis
Sehingga pada akhirnya datang seorang wanita yang bernama Yukabad. Siapa itu Yukabad? Nah, wanita ini eh, tentu saja ibu kandung dari bayi Musa alaihi salam. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yukabad, itu adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, wanita ini atau Yukabad ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis. Nah, setelah itu, setelah diketahui demikian, Asia meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil ya. Nah, Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Firaun ya. Nah, ini jadi selamatlah Musa kecil eh, dari Raja Firaun. Malahan Nabi Musa alaihissalam hidup senang di istana Raja Firaun dengan ibu kandungnya sendiri ya. Kemudian kita lihat salah satu teladan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam itu suka menolong ya. Apa buktinya Nabi Musa alaihissalam itu suka menolong? Nah, salah satu buktinya adalah suatu ketika ada seorang laki-laki yang bergegas kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata agar meninggalkan kota itu karena bala tentara dari Raja Firaun itu sedang mengejarnya, ingin membunuhnya. Kenapa? Karena Raja Firaun tidak mau menyembah Allah ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam ya. Setelah dia keluar dari kota itu, seraya dia memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bebaskanlah aku dari cengkeraman kaum Firaun yang aniaya ya. Nah, sesampainya di negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambah ternaknya. Kemudian Musa alaihissalam menyapa mereka, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Nah, kedua gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali mereka semua sudah mengambilnya. Jadi dia mendapatkan sisa-sisa air dari orang-orang tersebut. Terus bercerita juga kalau ayahnya sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Jadi dia tidak kuat karena perempuan. Akhirnya telah mendengar cerita itu Nabi Musa menolong 2 wanita itu memberikan minum kepada ternak mereka ya. Nah, setelah menolong, Nabi Musa berteduh dan berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Setelah kedua wanita itu pulang, ya, ke rumahnya, mereka menceritakan kejadian tadi kepada ayahnya bahwa mereka berdua telah ditolong oleh seorang laki-laki yang berhati mulia. Kemudian salah seorang dari gadis itu berkata kepada ayahnya untuk membantu Nabi Musa atau mengangkat Nabi Musa sebagai pekerjanya. Karena Nabi Musa alaihissalam termasuk eh, pemuda yang kuat dan berhati mulia. Akhirnya ayahnya itu mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tidak lain adalah Nabi Su'aib alaihi salam. Nah, disinilah perjumpaan antara Nabi Su'aib alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Pada akhirnya Nabi Su'aib alaihi salam menikahkan salah satu dari putri mereka dengan Musa alaihi salam. Ya, yang kedua, keteladan yang kedua, Nabi Musa alaihissalam mampu menghadapi Firaun tentu saja atas izin Allah, atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat. Apa saja mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Ya, yang kedua, tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya
dari ketakutan ya. Nah, kedua mukjizat ini yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul ya. Nah, kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir, kemudian Nabi Musa itu datang lagi ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun sangat marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir karena melihat tongkat mukjizat tongkat yang dapat menjadikan ular itu ya. Nah, sehingga eh, walaupun Nabi Musa alaihissalam meyakinkan kepada Raja Fir'aun bahwa itu adalah mukjizat dari Allah, tetapi Raja Fir'aun tetap tidak percaya kalau itu sebuah mukjizat, tapi percaya bahwa itu adalah sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam menantang Raja Fir'aun untuk mendatangkan seluruh tukang sihir yang ada di Mesir itu. Sehingga dengan begitu akhirnya Raja Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihir dan datang beramai-ramai. Berjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam di suatu tempat. Di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu atau kami yang akan memulai lebih dulu." Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, "Kamulah lebih dulu." Lalu tukang sihir itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular yang menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihi salam. Nah, di saat demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata." Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Surat Toha ayat 69 ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melemparkan tongkatnya seketika itu jadilah ular besar yang merayap sambil memakan ular-ular si tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah. Kemudian mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena melihat kejadian itu tukang sihir itu merasa kalah, kemudian juga malah ikut bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Toha ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Artinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitupun istri dari Firaun. Siapa namanya? Siti Asiyah. Nah, Siti Asiyah juga akhirnya ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi Musa alaihissalam, Tuhan kita semua. Nah, bersama bala tentaranya, kemudian Raja Fir'aun tidak rela, dia terus menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya. Mereka sampai istrinya sendiri sampai mati. Nah, melihat demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Jadi Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu melarikan diri dari kota Mesir karena terus dikejar, ingin dibunuh oleh bala tentara
Firaun ya. Nah, sehingga suatu saat suatu saat Raja Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya sampai-sampai Nabi Musa itu apa ke dekat Laut Merah. Nah, ketika nyampe Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Nah, di saat terdesak seperti itulah maka Allah tidak tinggal diam. Allah menolong Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyelamatkan dari kejaran bala tentara Raja Firaun dan Firaunnya itu sendiri ya. Kemudian saat itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan memerintahkan agar Musa memukul tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Nah, tiba-tiba saja Laut Merah itu membelah menjadi dua bagian. Akhirnya terbentanglah jalan yang panjang di hadapan mereka. Nah, itu adalah jalan untuk dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dari kejaran para tentara Raja Firaun ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikut terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang sana. Di kejauhan terlihat juga Firaun dan para tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di seberang dengan selamat. Sementara bagaimana kabarnya dengan Raja Firaun? Sementara Raja Firaun dan bala tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Sehingga Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut ya. Nah, ini adalah bentuk pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong, orang yang mengaku bahwa dirinya Tuhan, ya, orang yang tetap keras kepala untuk diajak menyembah Allah tetap tidak mau ya. Jadi naudzubillah min dalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadilah kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang anak-anak yang bertakwa mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang seperti eh, yang dicontohkan oleh Nabi kita yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang banyak yang teladan yang harus kita ikuti. Yang pertama, apa? Nabi Musa suka menolong ya. Yang kedua, Nabi Musa taat kepada perintah Allah dan selalu berpegang teguh kepada perintahnya ya. Ini ya, insya Allah kalian sudah mengerti semua ya kisah Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah ya. Jadi sekarang hari ini tidak ada tugas tentunya. Tugasnya kalian hanya membaca apa? Membaca kisah teladan Nabi Musa alaihissalam tadi ya. Mari kita tutup acara atau pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.